Baik, kita akan mulai lagi ya. Masih semangat tuh kata di itu juga. Baik, karena kita sudah belajar table, kita akan masuk ke formulir. Nah, kalau formulir ini sebenarnya gampang ya anak-anak. Ibu Nojo boleh tolong ditutup ininya? Maaf banget ini pintunya soalnya berisik banget. Nah, formulir. Ya, ini masih. Nah, pertama-tama dalam formulir ini kita mudah sekali ya. Hari ini kita nggak akan live coding, Ibu, karena kita ini mudah. Pertama-tama kita buat dulu table. Kita buat dulu tag form. Nah, setelah kita buat tag form yang namanya formulir, pasti kita mempunyai sebuah judul untuk sebuah formulirnya. Jadi kita kan ada kotak ini, kotak inputan. Nah, nama. Jadi label itu untuk memberikan identitas ya, identitasnya nanti. Nih, kita tinggal label gini. Nah, tapi karena di sini suka ada for kayak gini nanti sama kalian, tinggal dihapus aja. Kemudian ditambahkan di sini, misalkan kelas. Nah, gitu ya. Nah, sudah kan? Setelah label di sini ada input type. Jadi, yang namanya sebuah formulir pasti dia menerima sebuah data. Kalau menerima sebuah data, berarti dia menerima sebuah inputan. Inputan itu adalah sesuatu yang kita masukkan ke dalam programnya. Jadi, ketika kita menginput, inputan tersebut atau isi yang kita inputkan itu akan dikirimkan ke program. Nah, di sini inputnya kita pakai input type ya semuanya, tapi beda-beda ternyata jenisnya ya teman-teman. Di sini input type-nya kita teks. Kenapa teks? Karena kita menerima sebuah inputan berupa teks. Tuh, berupa teks. Kita bisa menerima inputan teks di sini. Kemudian, Bu, kalau yang name nama ini apa? Kalau yang ini semua pakai name ya, perhatikan semua pakai name, tapi beda-beda nih si nama namanya. Si nama name-nya, maaf. Kalau yang ini nama, yang ini sandi. Padahal ini nama, labelnya juga nama. Ini labelnya password tapi namanya sandi. Kira-kira boleh tidak Bu seperti itu? Boleh ya, karena memang untuk ini masih merekam? Oke. Karena memang untuk ini tuh khususon namanya database. Kalau kita belajar ke database, mungkin nanti suatu saat teman-teman ada yang akan menjadi programmer, nanti akan belajar ya. Jadi kalau kita buka kita buka absen ya di sini. Ini ada absen. Aduh, di sini aja. Nah, nanti ini kan ada kolom namanya kognitif. Nah, nanti nilai kognitifnya masuk ke sini. Nah, ini ada kolom kolom namanya nama. Berarti dia nanti si inputan nama ini masuknya ke nama. Bu, boleh nggak inputannya tuh dikasih di sini name-nya kelas tapi di sini labelnya nama? Sebenarnya sah-sah saja, tapi harus sesuai dong dengan berkaitan antara label dan juga database-nya. Kalau misalnya kalian memasuki nama di sini, tapi di sininya kalau kalian di sini labelnya nama, tapi di sini database-nya kelas, nanti masuknya malah ke kelas dong, bukan ke nama. Tapi boleh nggak Bu, ini kan nama, tapi aku mau database-nya di sini name. Berarti dia di sininya harus diganti jadi name ya, jangan nama. Nah, tapi kita tidak akan membuat itu, kita tidak akan menghubungkan database dengan program kita ya, karena kita tidak belajar itu dulu. Kemudian yang selanjutnya ada input type password. Di sini dia masuknya ke kolom sandi, berarti ya udah nanti passwordnya itu masuknya ke kolom sandi, asalkan nama di database-nya untuk menampung password itu harus sandi, tidak boleh password. Tapi boleh nggak Bu kalau di sini ditulis password sama plek sama label? Boleh, asalkan di database-nya nanti namanya password. Cuma kita tidak perlu memikirkan itu dulu. Yang penting semua anak-anak ibu yang baik-baik ini sudah mengerti apa fungsi dari name tersebut. Nah, kemudian type-nya password. Bedanya apa password dengan teks? Kita bisa lihat bedanya di sini. Tuh. Berarti dia hidden ya, tidak terlihat kalau password. Kemudian ada radio input type. Apa tuh Bu radio? Apakah radio R dan FM atau apa? Bukan ya. Di sini radio itu dia bentuknya bulat kayak gini dan dia bisa dipencet
tapi hanya salah satu. Nah, bedanya kalau yang input type radio itu kan, kalau ini setelah sandi dia udah nggak ada tulisan lagi. Kalau input type radio dia ada tulisan lagi seperti ini, laki-laki, perempuan. Nah, Bu kenapa ada BR 2? Ya itu biar ibu biar rapi aja. BR itu kan fungsinya untuk enter. Jadi kalau misalnya nanti anak kembali pusing, ibu kenapa aku nggak bisa di bawah? Ibu kenapa aku dia sejajar ya? Karena itu belum kalian kasih BR, nah anak-anakku ya. Nah kemudian, yang kemudian ini ada checkbox. Kalau checkbox itu bisa di checklist ya, lebih dari satu bisa. Kalau radio dia beda, dia tidak bisa di checklist semuanya. Nah, Bu boleh nggak Bu radio ditambahin lagi? Boleh. Tapi apakah ada gender selain laki-laki dan perempuan? Tidak ada. Kalau ada berarti tidak boleh ya. Kemudian nih hobi kita tambahin deh. Hobi kan bisa banyak ya. Kita tambahin hobi. Input type checksnya apa, harus apa, input type-nya harus checkbox. Terus namanya apa hobinya, nama database-nya masuk ke hobi. Kemudian ini ID-nya hapus, tutup dulu, dan kita tambahin misalnya mancing. Nah dia akan nambah ya, dan dia bisa kita cek semuanya. Bu kalau yang radio apakah boleh lebih dari satu radionya? Boleh ya, tapi dia dipilihnya memang cuma satu. Boleh lebih dari satu, boleh lebih dari dua nggak Bu? Gitu kan, pilihan tuh bisa lebih dari dua ya. Itu bisa, tapi dia outputnya akan satu yang bisa dipencet. Lanjut, ada option ya. Ada option. Kalau option tuh buatnya kayak gini. Jadi dia jadi setelah label dia ada select name. Jadi dia langsung di select dulu. Select itu kan artinya pilih ya. Jadi memilih dulu database-nya masuk ke kelas, kemudian diberikan option. Option 11C, 11D, nanti bentuknya bagaimana? Bentuknya gini. Kalau misalnya mau nambah lagi Bu, aku mau nambah lagi, tinggal tulis lagi option. Nah, option value-nya hapus. Optionnya di sini ada kelas I misalkan ya. Tambah lagi, Bu aku mau nambah lagi, boleh. Option sebanyak apapun boleh ditambahin ya. Sini kelas 11K. Nah, coba dilihat. Nah, bisa kan, dia bisa dipilih, tapi bentuknya dia option seperti ini ya. Basically sama seperti radio ya, hanya bisa dipilih satu. Tapi dia bentuknya seperti ini. Kemudian yang namanya formulir pasti harus dikirim dong inputannya. Tidak mungkin kita tidak mengirim hasil dari formulirnya, karena kan tujuan formulir untuk mengumpulkan data. Jadi jangan lupa kita berikan button type. Jadi button type itu adalah sebuah button itu apa? Tombol. Kita bikin tombol. Nah type-nya submit. Ini udah pasti udah mutlak type-nya submit. Pokoknya kalau ada yang type tuh semuanya memang aturannya seperti itu, jadi dihafalkan saja ya anak-anak. Nah kemudian send ini itu adalah si kata-katanya. Pokoknya yang putih-putih ini itu adalah kata-kata yang bisa kita edit ya. Bisa kita jadi submit, tuh nanti berubah, bisa kita jadi kirim gitu ya. Nah setelah itu baru di dalam nah si button ini, kenapa Bu harus berada di dalam form? Karena button ini adalah kepemilikannya form, supaya kesatuan gitu nanti kita kirim. Itu ya, baik dari Ibu. Sekian untuk materi formulir ini. Seperti biasa kalau ada yang mau ditanyakan bisa via WhatsApp saja ya. Mohon maaf bila banyak salah kata ataupun masih tidak mengerti dan berisik seperti biasanya. Jadi wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.